Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video presentasi kami. Saya Pupudika Wahyuni dengan NPM 2505080026 yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai konsep manajemen ilmiah dan manajemen administrasi serta perilaku, yang merupakan bagian dari tugas mata kuliah pengantar teknik industri yang dibimbing oleh Bapak Rizka Ula Fahada, STMT. Presentasi ini disusun dan disampaikan oleh kelompok kami yang terdiri dari saya, Puput, Fajar, Fadil, Nabila Hasna, dan juga Naila. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu manajemen ilmiah. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan manajemen ilmiah? Manajemen ilmiah merupakan pendekatan manajemen yang dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor pada abad ke-20 yang menekankan efisiensi kerja melalui metode ilmiah untuk meningkatkan produktivitas. Nah, manajemen ilmiah ini sangat penting. Kenapa penting? Dulu, orang kerja asal kerja, nggak ada standar, nggak ada metode. Nah, dari situ Taylor pikir, kalau semisal kita bisa buat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efektif, kenapa enggak? Dari situ, manajemen ilmiah ini lahir. Nah, jadi manajemen ilmiah ini menjadikan kerja lebih efisien, cepat, dan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Wibisono dari Prodi Teknik Industri. NPM saya yaitu 2505080065. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip manajemen ilmiah. Yang pertama ada pengembangan metode kerja ilmiah, yaitu setiap pekerjaan harus dipelajari secara ilmiah untuk menemukan cara terbaik, paling efisien dan standar dalam melaksanakannya, yaitu mengganti metode tradisional berdasarkan pengalaman dengan pendekatan ilmiah. Sebagai contoh, di pabrik cara mengangkat besi dipelajari gerakannya, lalu ditentukan posisi tubuh yang paling cepat dan tidak membuang tenaga. Yang kedua ada prinsip seleksi ilmiah dan pelatihan kerja. Pekerja dipilih, ditempatkan dan dilatih sesuai keterampilan serta kemampuannya. Manajemen bertugas memberikan pelatihan agar pekerja dapat melaksanakan metode kerja yang sudah ditentukan. Sebagai contoh, seorang operator mesin CNC dipilih karena mempunyai dasar teknik. Kemudian, manajemen memberikan pelatihan penggunaan software pemrograman mesin agar bisa meningkatkan skillnya. Yang ketiga ada prinsip kerjasama antara manajemen dan pekerja, yaitu membangun hubungan harmonis antara manajemen dan karyawan sehingga tidak terjadi konflik antara keduanya. Manajemen harus bertanggung jawab mendukung pekerja dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai contoh, manajemen membuat standar kerja, pekerja menjalankannya, lalu keduanya harus berdiskusi apabila ada kendala di lapangan. Yang keempat ada pembagian kerja dan tanggung jawab yang seimbang. Manajer bertanggung jawab atas perencanaan, analisis, dan pengawasan. Pekerja bertanggung jawab untuk menjalankan tugas sesuai metode kerja yang sudah ditentukan. Dengan pembagian ini, efisiensi dan produktivitas bisa meningkat. Sebagai contoh, dalam proyek konstruksi, manajer merencanakan jadwal pembangunan, sementara tukang fokus mengerjakan gambar pekerja yang sudah dibuat oleh manajer. Halo semua, perkenalkan nama saya Fadilan Nurizki dengan NPM 25050800027. Saya di sini akan menjelaskan tentang kontribusi manajemen ilmiah yang terdiri dari meningkatkan efisiensi kerja melalui analisis waktu dan gerakan. Lalu ada mengembangkan sistem upah berbasis kinerja dan menjadi dasar lahirnya industrial engineering. Poin yang pertama, meningkatkan efisiensi kerja melalui analisis waktu dan gerakan. Salah satu kontribusi terbesar Taylor adalah penggunaan analisis waktu dan gerakan sebagai sarana mencapai efisiensi tertinggi dalam pekerjaan.
Taylor memperkenalkan cara mengukur waktu yang dibutuhkan untuk setiap tugas kerja secara rinci menggunakan stopwatch. Ia juga meninjau setiap gerakan pekerja untuk menghilangkan gerakan yang tidak perlu atau membuang-buang waktu. Hasilnya adalah standar waktu kerja yang realistis dan metode kerja terbaik yang dapat diterapkan secara konsisten. Pendekatan ini mampu menyingkirkan metode kerja tradisional yang tidak efisien dan memberikan panduan kerja yang jelas bagi pekerja. Contoh penerapan termasuk penataan alur kerja, pengaturan peralatan, dan eliminasi aktivitas berulang yang memperlambat proses. Poin yang kedua, mengembangkan sistem upah berbasis kinerja. Taylor juga mengembangkan sistem upah berbasis kinerja yang menjadi revolusi dalam menghubungkan hasil kerja dengan imbalan finansial. Sistem ini mendorong pekerja untuk meningkatkan produktivitas karena upah mereka langsung terkait dengan hasil kerja. Contoh sistem yang dikembangkan adalah upah borongan atau piece rate system, di mana pekerja mendapatkan kompensasi berdasarkan jumlah unit yang berhasil diproduksi. Sistem ini bertujuan memberikan insentif yang adil dan mendorong peningkatan output kerja tanpa mengorbankan kualitas. Dengan adanya sistem ini, hubungan antara manajemen dan pekerja menjadi lebih transparan dan berbasis pada hasil objektif. Penerapan yang tepat memerlukan standar kinerja yang jelas dan pengukuran yang akurat agar sistem dianggap adil oleh semua pihak. Poin yang ketiga yakni menjadi dasar lahirnya industrial engineering. Konsep-konsep manajemen ilmiah Taylor menjadi landasan utama lahirnya disiplin industrial engineering. Industrial engineering lahir dari keinginan untuk menggabungkan ilmu teknik dengan manajemen dalam meningkatkan efisiensi sistem kerja dan produksi. Analisis waktu dan gerakan serta sistem upah berbasis kinerja adalah instrumen utama dalam ilmu ini. Industrial engineering berkembang menjadi disiplin lintas bidang yang fokus pada optimasi proses, sumber daya manusia, dan teknologi. Penerapan pendekatan ini pada industri modern membantu mencapai efisiensi tinggi, kualitas produk terjaga, serta kesejahteraan pekerja yang lebih baik. Konsep Taylor menanamkan budaya perbaikan berkelanjutan dan penggunaan data untuk pengambilan keputusan dalam sistem produksi. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Naila Afifatisania, biasa dipanggil Naila, dari Program Studi Teknik Industri NPM 2505080031 dari kelompok 3 Rombel 2. Adapun dampak dari adanya scientific management atau manajemen ilmiah antara lain: 1. Produktivitas meningkat pesat dalam industri manufaktur. Scientific management atau manajemen ilmiah menekankan pada standarisasi kerja, pembagian tugas yang jelas, dan penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara kerja paling efisien. Hasilnya, proses produksi menjadi lebih cepat dan sistematis. Produktivitas meningkat karena setiap pekerja tahu tugas spesifiknya, serta didukung oleh peralatan dan prosedur yang sudah dioptimalkan. Yang kedua, munculnya spesialisasi pekerjaan. Taylor mengusulkan division of labor atau pembagian kerja yang ketat. Setiap pekerja hanya fokus pada satu bagian kecil dari pekerjaan sehingga menjadi spesialis dalam tugasnya. Hal ini membuat pekerjaan lebih efisien karena pekerja tidak perlu mempelajari banyak hal sekaligus. Yang ketiga, terlalu mekanistik dan mengabaikan aspek manusia. Kelemahan scientific management atau manajemen ilmiah adalah sifatnya yang sangat mekanistik. Pekerja dipandang sebagai mesin hidup yang hanya menjalankan prosedur standar tanpa banyak ruang untuk kreativitas. Faktor psikologi, kebutuhan sosial, serta motivasi non-materi sering diabaikan. Akibatnya, meski produktivitas naik, kepuasan kerja bisa menurun, muncul kejenuhan, bahkan konflik antara manajemen dan pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Sinafirda Sandra dengan NPM 25050800059. Yang pertama, fungsi manajemen ilmiah. Fungsi-fungsi utama dalam manajemen ilmiah lebih menekankan pada kontrol teknis dan efisiensi kerja. Fungsi-fungsinya yaitu perencanaan metode kerja, artinya manajer merancang cara kerja terbaik berdasarkan penelitian dan analisis yang sistematis. Dengan cara ini, pekerjaan bisa dilakukan lebih cepat, lebih hemat, dan lebih efektif. Kemudian, ada pengendalian produktivitas, yaitu menetapkan standar kerja dan memastikan pekerja mampu mencapai target produksi yang sudah ditentukan. Jadi, manajer tidak hanya memberi tugas, tetapi juga mengawasi hasil kerja agar sesuai dengan target. Dan yang terakhir, penentuan standar kerja, yaitu menentukan berapa waktu dan tenaga yang ideal agar sebuah pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik.
Dengan adanya standar ini, organisasi bisa mengukur kinerja karyawan secara lebih objektif. Selanjutnya, aspek dalam manajemen ilmiah. Selain fungsi, ada juga aspek penting dalam manajemen ilmiah. Yang pertama, teknis, berkaitan dengan peralatan, mesin, dan prosedur kerja yang digunakan. Semakin baik alat dan mesin yang dipakai, semakin tinggi pula efisiensi kerja yang dapat dicapai. Yang kedua, waktu dan gerakan atau time and motion study, yaitu menganalisis aktivitas kerja secara rinci untuk menghilangkan pemborosan waktu dan gerakan yang tidak diperlukan. Dengan begitu, pekerja hanya melakukan gerakan yang benar-benar efektif. Dan yang terakhir, sistem insentif. Pekerja diberi upah berdasarkan output atau hasil kerjanya. Artinya, semakin banyak mereka bekerja dengan baik, semakin besar pula imbalan yang akan diterima. Sistem ini dimaksudkan untuk memotivasi pekerja agar lebih produktif. Selanjutnya materi yang kedua yaitu manajemen administrasi dan perilaku. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manajemen administrasi? Manajemen administrasi merupakan pendekatan manajemen yang dikembangkan oleh Henry Fayol yang berfokus pada fungsi-fungsi manajemen secara menyeluruh seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian. Baik, yang selanjutnya ada manajemen perilaku. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen perilaku? Jadi, manajemen perilaku merupakan pendekatan ilmiah yang dikembangkan oleh Elton Mayo, Maslow, dan McGregor, menekankan pentingnya motivasi, hubungan antar manusia, dan juga faktor psikologis dalam manajemen. Kemudian ada manajemen administrasi dan perilaku yang mempunyai 5 prinsip, yaitu prinsip pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan arah, dan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang pertama ada pembagian kerja, yang berarti setiap individu diberikan tugas sesuai dengan kemampuannya, keahliannya, serta posisinya. Hal ini bisa meningkatkan efisiensi kerja dan juga mengurangi kelelahan. Sebagai contoh, dalam kantor ada petugas yang khusus untuk mengurusi bagian keuangan dan juga khusus bagian pelayanan publik. Yang kedua ada prinsip wewenang dan tanggung jawab. Prinsip ini menekankan bahwa seorang manajer atau pegawai yang memiliki wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab, yaitu kewajiban mempertanggungjawabkan tindakan dan hasil pekerjaan. Sebagai contoh, kepala bagian administrasi berhak memberikan instruksi kepada stafnya, tapi ia juga bertanggung jawab bila terjadi kesalahan dalam laporan. Yang ketiga ada prinsip disiplin. Disiplin dalam manajemen administrasi dan perilaku yaitu berarti ketaatan pada aturan, prosedur kerja, serta norma organisasi. Disiplin menciptakan keteraturan, etika kerja yang baik, dan meningkatkan kepercayaan antar anggota. Contoh, pegawai datang tepat waktu, mematuhi aturan tata tertib perusahaan, serta menjaga etika dalam berkomunikasi. Yang keempat ada prinsip kesatuan arah. Kesatuan arah adalah kondisi di mana semua kegiatan organisasi diarahkan pada tujuan yang sama dengan satu rencana yang jelas dan dipimpin oleh satu koordinator. Dengan begitu tidak ada perbedaan tujuan antara individu atau bagian. Sebagai contoh, semua unit di kantor pemerintahan bekerja mengikuti rencana strategi atau biasa disebut renstra yang sama untuk melayani publik. Yang kelima ada prinsip kepentingan umum di atas pribadi. Prinsip ini menekankan bahwa kepentingan organisasi atau masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Bila setiap orang hanya mengutamakan kepentingan pribadi, organisasi akan sulit untuk mencapai tujuannya. Sebagai contoh, pegawai administrasi tidak menggunakan fasilitas kantor untuk urusan pribadi, tetapi memanfaatkannya demi kelancaran pelayanan publik. Halo semua, saya di sini akan menjelaskan tentang kontribusi manajemen administrasi dan perilaku. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yakni yang pertama menyediakan kerangka fungsi manajemen modern atau planning, organizing, leading,
dan controlling. Kemudian, menggeser fokus manajemen ke manusia sebagai aset organisasi. Yang terakhir, menjadi dasar teori kepemimpinan dan motivasi. Poin pertama, menyediakan kerangka dasar fungsi manajemen modern, planning, organizing, leading, dan controlling. Manajemen administrasi membantu kita memahami bagaimana sebuah organisasi bisa berjalan dengan baik. Dalam praktiknya, ada 4 fungsi utama yang sangat penting. Pertama, perencanaan atau planning, di mana kita menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya. Kedua, pengorganisasian atau organizing, yaitu mengatur sumber daya seperti orang, waktu, dan bahan agar semuanya bisa bekerja sesuai rencana. Ketiga, kepemimpinan atau leading, yaitu memimpin dan memotivasi orang agar mereka bisa bekerja dengan semangat dan efektif. Terakhir, pengendalian atau controlling, yang memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan jika ada masalah bisa langsung diperbaiki. Dengan kerangka ini, manajemen jadi lebih terstruktur dan membantu organisasi berfungsi lebih baik. Poin kedua, menggeser fokus manajemen ke manusia sebagai aset organisasi. Dulu, manajemen sering melihat karyawan hanya sebagai bagian dari biaya produksi, tapi sekarang kita mulai memahami bahwa setiap orang di dalam organisasi adalah aset penting yang bisa berkembang. Manajemen perilaku mengajarkan kita untuk memperlakukan karyawan sebagai individu yang punya kebutuhan, keinginan, dan potensi. Oleh karena itu, organisasi berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, memberikan pelatihan yang bermanfaat, dan membangun komunikasi yang baik. Saat orang merasa dihargai dan diperhatikan, mereka jadi lebih termotivasi, setia, dan akhirnya bisa membawa organisasi ke arah yang lebih baik. Poin yang terakhir, menjadi dasar teori kepemimpinan dan motivasi. Manajemen perilaku membantu kita memahami bagaimana cara memimpin dan memotivasi orang dengan lebih tepat. Banyak teori populer seperti teori X dan teori Y, hierarki kebutuhan Maslow, atau teori kepemimpinan situasional lahir dari pemahaman tentang bagaimana manusia berpikir dan berperilaku di tempat kerja. Dengan mengetahui apa yang membuat orang termotivasi, seorang pemimpin bisa memilih cara terbaik untuk memimpin, apakah dengan memberikan dukungan lebih, tantangan yang pas, atau penghargaan. Intinya, kalau kita mengerti manusia dengan baik, kita bisa menciptakan suasana kerja yang tidak cuma produktif, tapi juga menyenangkan untuk semua orang. Lalu dampak adanya manajemen administrasi dan perilaku antara lain. 1. Organisasi lebih manusiawi. Pendekatan ini membuat organisasi tidak lagi hanya dipandang sebagai mesin birokrasi atau administrasi, tetapi sebagai komunitas sosial. Hubungan antar manusia seperti kerjasama, komunikasi, kepemimpinan partisipatif, dan empati menjadi faktor penting. Organisasi dipandang sebagai tempat berkembangnya hubungan sosial yang mendukung baik produktivitas maupun kesejahteraan individu. 2. Muncul konsep motivasi kerja, kepuasan, dan budaya organisasi. Pendekatan administrasi dan perilaku menekankan bahwa karyawan bukan sekedar mesin produksi, tetapi manusia dengan kebutuhan emosi dan motivasi. Fokus juga bergeser pada kepuasan kerja dan budaya organisasi karena suasana kerja yang sehat membuat karyawan lebih produktif. Yang ketiga, manajemen tidak hanya efisiensi, tetapi juga kebahagiaan dan loyalitas karyawan. Manajemen perilaku percaya bahwa efisiensi saja tidak cukup. Karyawan perlu merasa dihargai, nyaman, dan bahagia. Jika karyawan puas, mereka akan lebih loyal, bekerja dengan semangat, serta memiliki keterikatan emosional dengan perusahaan. Selanjutnya, fungsi dan aspek dari manajemen administrasi dan perilaku. Manajemen administrasi dan perilaku memiliki beberapa fungsi penting yang menjadi dasar jalannya organisasi. Yang pertama, planning atau perencanaan, yaitu menentukan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang organisasi. Misalnya, perusahaan merencanakan target penjualan untuk 1 tahun ke depan, sekaligus strategi untuk 5 tahun berikutnya. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian, yaitu menyusun struktur organisasi dan membagi tugas serta wewenang agar setiap bagian bekerja sesuai perannya. Dengan begitu, pekerjaan menjadi lebih terarah dan tertib. Yang ketiga, leading atau pengarahan, yaitu memimpin, memotivasi, memberi arahan, serta menjaga komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan. Fungsi ini memastikan seluruh anggota tim bekerja dengan semangat yang sama. Yang keempat,
controlling atau pengendalian, yaitu mengevaluasi hasil kerja dan memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana. Jika ada penyimpangan, manajer segera melakukan koreksi. Dan yang terakhir, pengembangan individu dan tim, yaitu memberi pelatihan, kesempatan promosi, serta pembinaan karir. Hal ini penting agar karyawan terus berkembang dan organisasi memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Selain fungsi, manajemen administrasi dan perilaku juga memiliki dua aspek utama. Yang pertama, aspek administrasi, yang meliputi struktur organisasi, aturan, dan prosedur kerja. Aspek ini membuat organisasi berjalan tertib, disiplin, dan teratur. Yang kedua, aspek perilaku, yang meliputi motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan. Aspek ini menekankan bahwa manusia adalah aset penting dalam organisasi. Adapun kesimpulan mengenai pemaparan materi tadi, yaitu manajemen ilmiah menekankan efisiensi, standar, dan juga produktivitas. Namun, cenderung melihat pekerja sebagai mesin sehingga perlu dilengkapi dengan teori manajemen perilaku. Selanjutnya yaitu manajemen administrasi dan perilaku menekankan fungsi, struktur, dan aspek manusia dalam organisasi. Konsep ini melengkapi manajemen ilmiah yang terlalu kaku sehingga menciptakan keseimbangan antara efisien, teknis, dan manusia. Demikian rangkaian presentasi yang telah disampaikan hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan baru dan juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan dengan sangat informatif dan juga seluruh peserta yang sudah mengikuti dengan antusias. Jika ada pertanyaan dan diskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui kontak yang telah disediakan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.